Hai minasan konnichiwa, saya Kalisa Naila Azra serta rekan saya Putri Ayu Lestari dan Santi Rohimah akan menjelaskan terkait materi kanji yang ada pada bab 14. Baik, terima kasih kepada Saudari Kalisa. Selanjutnya saya izin memaparkan. Yang pertama ada kanji Jun. Kanji ini tersusun dari air dan burung yang bermakna menata atau menyelaraskan. Orang-orang pada masa lampau menganggap bahwa menata aliran adalah awal dari segala sesuatu. Kanji Jun melambangkan kesiapan menata segala hal sebelum melangkah. Untuk contoh kosakatanya, yang pertama ada Jun, yang artinya tingkat atau standar, lalu ada Junbi atau persiapan, yang ketiga ada Jun Yusho, yang artinya juara kedua. Untuk contoh kalimatnya, yang pertama ada Ryo konomae ni shikari junbyo shimasu. Junbi yang artinya mempersiapkan, dan arti kalimat ini saya mempersiapkan perjalanan dengan baik. Lalu yang kedua ada kono chimu wa taikai de jun yuzo shimashita. Jun yuzo yang artinya juara kedua, dan arti kalimat ini tim ini meraih juara kedua dalam kompetisi. Lalu kalimat yang ketiga ada kokoro no junbi ga mada dekiteimasen. Junbi lagi yang artinya siap, dan arti kalimatnya saya belum siap secara mental. Selanjutnya ada kanji sonaeru. Terdapat 3 cara baca. Secara kunyomi dibaca sonaeru atau bisa juga sunawaru. Secara onyomi dibaca bi. Kanji ini terbentuk dari unsur orang dan rumput atau peralatan serta bermakna menyiapkan hal-hal yang diperlukan. Kanji ini menggambarkan sosok seorang pelancong yang sedang menyiapkan perlengkapan. Untuk contoh kosakatanya, yang pertama ada sonaeru yang artinya menyediakan, yang kedua ada yobi yang artinya cadangan, yang ketiga ada setsubi yang artinya fasilitas. Untuk contoh kalimatnya, yang pertama ada saigai ni sonaete mizu o kaimashita. Sonaete yang artinya persiapan, dan arti kalimatnya saya membeli air untuk persiapan bencana. Mungkin ketika ada bencana itu beli persiapan buat makanan, dan di sini dia membeli air. Lalu yang kedua ada kono hoteru wa setsubi ga totonoteimasu. Ada setsubi yang artinya fasilitas, dan arti kalimatnya hotel ini memiliki fasilitas yang lengkap. Lalu yang ketiga ada yobi no judenki o motte ikimasu. Ada yobi yang artinya cadangan, dan arti kalimat ini saya membawa charger cadangan, antara kabel yang lebih atau mungkin bisa membawa powerbank. Untuk kanji selanjutnya ada mukaeru. Terdapat 2 cara baca. Secara kunyomi dibaca mukaeru, dan secara onyomi dibaca gei. Kanji ini tersusun dari bentuk berjalan, lalu ada juga menghadap atau bergerak dan maju, yang berarti pergi menyambut orang lain. Tindakan menyambut seseorang adalah langkah pertama untuk membuka hati. Contoh kalimatnya ada kangei yang artinya sambutan, ada demukae yang artinya penjemputan, dan ada mukaeru yang artinya menyambut. Untuk contoh kalimat yang pertama ada kazoku de shinnen o mukaemashita. Mukae yang artinya menyambut, dan arti kalimatnya kami menyambut tahun baru bersama. Lalu contoh kalimat yang kedua ada atatakai demukae o ukete kando shimashita. Demukae yang artinya sambutan, dan arti kalimatnya saya terharu oleh sambutan yang hangat. Untuk contoh kalimat yang ketiga ada shinyusai no kangenkai ga hirakaremashita. Kangei yang artinya penjemputan, dan arti kalimat ini diadakan pesta penyambutan karyawan baru. Lalu ini ada kanji terakhir dalam subbab yang pertama, yaitu kawaru. Terdapat 3 cara baca. Bisa dibaca kawaru atau bisa juga kaeru secara kunyomi, dan secara onyomi dibaca heng. Kanji ini melambangkan perubahan bentuk dan berarti menjadi keadaan yang berbeda dari sebelumnya. Perjalanan mengubah seseorang secara perlahan dan diam-diam. Untuk contoh kosakatanya ada kawaru yang artinya berubah, ada hengka yang artinya perubahan, dan ada kaeru yang artinya mengubah. Untuk contoh kalimatnya, yang pertama ada tabioste kangae kata ga kawarimashita. Kawarimashita artinya berubah, dan arti kalimatnya setelah bepergian cara berpikir saya berubah. Untuk contoh kalimat yang kedua ada seikatsu no henka ni skoshi tomadotteimasu.
ada henka yang artinya perubahan, dan arti kalimat ini saya sedikit bingung menghadapi perubahan hidup. Lalu yang ketiga ada hitowa keikende kawaru mono desu. Ada kawaru yang artinya berubah, dan arti kalimat ini manusia berubah melalui pengalaman. Baik, selanjutnya kita memasuki subbab kedua. Yang pertama terdapat kanji tobu. Cara bacanya ada 3. Secara kunyomi dibaca tobu atau tobasu, dan secara onyomi dibaca hi. Kanji ini menggambarkan seekor burung yang membentangkan sayapnya dan melaju di langit. Sejak dahulu manusia selalu mendambakan kemampuan untuk terbang di angkasa. Kanji tobu ini melambangkan kebebasan dan perjalanan yang jauh. Untuk contoh kosakatanya, yang pertama ada tobu yang artinya terbang, yang kedua ada tobasu yang artinya menerbangkan, dan ada hikoki yang artinya pesawat. Untuk contoh kalimatnya, yang pertama ada toriga ozorao tondeimasu. Tonde yang artinya terbang, dan arti kalimatnya burung terbang di langit luas. Lalu yang kedua ada hikoki de nihon e ikimashita. Hikoki yang artinya pesawat, dan arti kalimat ini adalah saya pergi ke Jepang dengan pesawat atau menggunakan pesawat, sama saja. Lalu contoh kalimat yang ketiga ada fusen o sorani tobashimashita. Tobashimashita artinya menerbangkan, dan arti kalimatnya saya menerbangkan balon ke langit. Selanjutnya ada kanji utsuru. Di sini terdapat 3 cara baca. Secara kunyomi bisa dibaca utsuru atau utsusu, dan secara onyomi dibaca i. Kanji ini tersusun dari kanji padi dan banyak yang bermakna perubahan tempat atau keadaan. Kehidupan adalah rangkaian perpindahan yang terus-menerus. Untuk contoh kosakatanya, yang pertama ada utsuru yang artinya pindah atau menular. Yang kedua ada utsusu yang artinya memindahkan. Lalu yang ketiga ada ido yang artinya perpindahan. Untuk contoh kalimatnya, yang pertama ada kekkon shite betsu no machi ni utsurimashita. Utsurimashita yang artinya pindah, dan arti kalimatnya setelah menikah saya pindah ke kota lain. Lalu yang kedua ada kaze o tomodachi ni utsushite shimaimashita. Utsushite yang artinya menularkan, dan arti kalimatnya saya tidak sengaja menularkan flu kepada teman. Lalu untuk kalimat yang ketiga ada densha de shinai o ido shimasu. Ido yang artinya berpindah, dan arti kalimatnya saya berpindah di dalam kota dengan kereta, atau maksudnya mungkin ketika di dalam kota dan dia berkendara atau bepergian dia menggunakan kereta. Selanjutnya ada kanji noboru. Terdapat 3 cara baca. Secara kunyomi dibaca noboru, sementara secara onyomi dapat dibaca to, panjang, atau to. Kanji ini menggambarkan gerakan kaki yang menuju ke tempat yang lebih tinggi. Kanji ini melambangkan sosok yang terus melangkah maju setahap demi setahap dengan usaha. Untuk contoh kosakatanya, yang pertama ada noboru yang artinya mendaki, lalu ada tozan yang artinya pendakian gunung, dan ada toroku yang artinya pendaftaran. Untuk contoh kalimatnya, yang pertama ada natsuyasumi ni fujisan ni noborimashita. Noborimashita artinya mendaki, dan arti kalimatnya saya mendaki gunung Fuji saat liburan musim panas. Lalu yang kedua ada kaing toroku sumasemashita. Toroku yang artinya pendaftaran, dan arti kalimat ini saya telah menyelesaikan pendaftaran anggota. Lalu yang ketiga ada kaidan o nobotte ikiga kiremashita. Ada nobotte yang artinya naik, dan arti kalimatnya saya kehabisan nafas setelah naik tangga. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Untuk pematerian selanjutnya diserahkan kepada Kalisa. Selanjutnya ada kanji haku atau kunyominya bisa dibaca tomaru dan tomeru. Kanji haku ini gabungan dari kanji air atau mizu dan kanji putih atau shiro. Artinya berhenti dengan tenang atau berdiam secara damai. Ada 3 contoh kotoba dari kanji haku. Yang pertama ada tomaru artinya menginap. Yang kedua ada tomeru artinya menginapkan. Yang ketiga ada shukuhaku artinya penginapan. Ada juga contoh kalimat dari kotoba yang sudah disebutkan. Contoh kalimat pertama adalah ryokotsu hoteru ni tomarimashita. Artinya, selama perjalanan saya menginap di hotel. Yang kedua ada tomodachi o ie ni tomemashita.
artinya saya menginapkan teman di rumah. Yang ketiga ada kono machi wa shukuhaku shisetsu ga oi desu, artinya kota ini memiliki banyak penginapan. Selanjutnya ada kanji dang atau ongyomi yang lainnya adalah tong. Kanji ini terbentuk dari bentuk mengelilingi atau membungkus dan menggambarkan keadaan di mana orang atau benda berkumpul menjadi satu. Kanji ini melambangkan kebersamaan dan kesatuan. Berikut 3 contoh kotoba dari kanji dang atau tong. Yang pertama ada dangtai artinya kelompok. Yang kedua ada dangketsu artinya persatuan. Yang ketiga ada gakudang artinya grup musik. Pindah slide dulu. Ada juga contoh kalimat dari kotoba-kotoba yang sudah disebutkan tadi. Contoh kalimat pertama adalah Dangtai kyaku ga oi hotel desu, artinya hotel ini sering digunakan oleh kelompok atau rombongan. Contoh kedua, Chimu wa tsuyoi danketsu ryoku ga arimasu, artinya tim ini memiliki solidaritas yang kuat. Contoh ketiga, Chisana gakudang no enso wo kikimashita, artinya saya mendengarkan pertunjukan dari band kecil. Selanjutnya ada kanji hodo atau ongyominya bisa dibaca juga dengan tei. Kanji ini memiliki makna jalan dan ukuran sehingga digunakan untuk menyatakan jarak, tingkat atau derajat, dan waktu. Kanji ini sering dipakai untuk menjelaskan sekitar atau tingkat. 3 contoh kotoba dari kanji hodo. Yang pertama, hodo artinya sekitar. Yang kedua, nittei artinya jadwal. Yang ketiga, teido artinya tingkat atau kadar. Ada juga contoh kalimat dari kotoba yang sudah disebutkan. Contoh kalimat pertama yaitu Eki made 10 hodo arukimasu. Artinya, stasiun berjarak sekitar 10 menit jalan kaki. Yang kedua ada Ryoko no nittei o kakunin shite kudasai. Artinya, silahkan periksa jadwal perjalanan. Contoh ketiga ada Nihongo wa aruteido hanasemasu. Artinya, saya bisa berbicara bahasa Jepang di tingkat tertentu. Selanjutnya ada kanji O. Kanji ini melambangkan arah barat dan berarti juga Eropa. Ada 2 contoh kotoba dari kanji O. Yang pertama, Obei artinya Amerika dan Eropa. Dan yang kedua, Oshu artinya Eropa. Ada juga contoh kalimat dari kanji O. Yang pertama, Oshu tsuwa ni sanka shimashita. Artinya, saya berpartisipasi dalam tur Eropa. Yang kedua, Obei no bunka ni kyomi ga arimasu. Artinya, saya tertarik pada budaya Eropa dan Amerika. Yang ketiga, ada Oshu no rekishi wa totemo nagai desu. Artinya, sejarah Eropa sangat panjang. Selanjutnya ada kanji su atau ongyominya bisa dibaca juga dengan shu. Kanji ini melambangkan tanah yang dikelilingi oleh air. Kanji ini digunakan sebagai satuan wilayah atau daerah. Ada 3 contoh kotoba dari kanji shu. Yang pertama ada kyushu, artinya Kyushu. Yang kedua ada hongshu, artinya Hongshu. Yang ketiga ada shu, wilayah atau negara bagian. Ada pula contoh kalimat dari kanji shu. Contoh kalimat yang pertama ada Kyushu wo ishukan kakete ryoko shimashita. Artinya, saya berwisata di Kyushu selama 1 minggu. Yang kedua ada Hongshu no kita ni wa yuki ga oi desu. Artinya, di bagian utara Hongshu banyak salju. Yang ketiga ada Kono kuni wa ikutsuka no shu ni wakarete imasu. Artinya, negara ini terbagi menjadi beberapa wilayah. Selanjutnya ada kanji kang. Kanji ini terbentuk dari kanji melihat dari tempat yang tinggi dan bermakna melihat dengan seksama atau memperhatikan dengan cermat. Bukan sekedar melihat, tetapi mengamati dengan perasaan. 3 contoh kotoba dari kanji kang. Yang pertama ada kangko, artinya wisata. Yang kedua ada kangsatsu, artinya observasi. Yang ketiga ada shukang, artinya opini pribadi. Ada juga contoh kalimat dari kotoba yang sudah disebutkan. Contoh kalimat pertama adalah Kyoto wa yume na kankochi desu. Kyoto adalah tempat wisata yang terkenal. Yang kedua, Kodomo tachi wa doubutsu wo kansatsu shite imasu. Artinya, anak-anak sedang mengamati hewan. Yang ketiga, Kore wa watashi no shukanteki na iken desu. Artinya, ini adalah pendapat subjektif saya.
Kanji selanjutnya ada fune atau funa dan ongyominya bisa dibaca dengan shu. Kanji ini melambangkan bentuk kendaraan yang mengapung di atas air atau perjalanan perlahan di atas air. 3 contoh kotoba dari kanji fune. Yang pertama fune artinya kapal atau perahu. Yang kedua ada kobune artinya perahu kecil. Yang ketiga ada funetabi yaitu perjalanan dengan perahu. Ada juga 3 contoh kalimat dari kotoba yang telah disebutkan. Contoh kalimat pertama yaitu Funede kawa o mawarimashita, artinya saya menyeberangi sungai dengan perahu. Yang kedua, Kobune ga kishini tomatte imasu, artinya perahu kecil berlabuh di tepi. Yang ketiga, Funetabi wa yukkuri tanoshimemasu, artinya perjalanan perahu bisa dinikmati dengan santai. Hai, untuk kanji selanjutnya itu ada kanji gei. Nah, kanji ini itu terdiri dari kanji rumput atau kusa dan gerakan tangan, sehingga artinya itu dapat dikaitkan dengan seni dan keterampilan. Untuk contoh kosakatanya di sini ada 3 contoh. Yang pertama itu dibacanya geijutsu atau seni. Kemudian kosakata yang kedua itu ada engei, artinya berkebun, dan kosakata yang ketiga itu ada bunggei atau sastra. Untuk contoh kalimatnya di sini yang pertama itu ada pariwa geijutsu no miyako desu, artinya adalah Paris adalah kota seni. Kemudian yang kedua itu engei ga shumi desu, artinya itu berkebun adalah hobi saya. Dan yang terakhir itu ada bunggei shakuhin o yomu ga suki desu, artinya saya suka membaca karya sastra. Untuk kanji yang selanjutnya ada kanji eng. Nah, kanji ini itu berasal dari bushu air yaitu sanzui yang menyebar sehingga dapat melambangkan sebagai pertunjukan publik. Nah, untuk kosakatanya di sini ada 3 juga. Yang pertama itu dibacanya kai eng atau opening. Kemudian yang kedua itu ada enggi yang artinya itu adalah acting gitu atau bermain peran. Dan yang ketiga itu adalah engsetsu, artinya adalah pidato. Untuk contoh kalimatnya yang pertama itu adalah Chiji no engsetsu wo kikimashita, artinya adalah saya mendengarkan pidato yang disampaikan oleh gubernur. Kemudian kalimat yang kedua itu ada Haiyu no engi ni kansho shimashita, artinya adalah saya terharu oleh acting dari aktor gitu, acting yang dilakukan oleh aktor. Dan kalimat yang ketiga itu adalah konsato wa shichiji ni kaieng shimasu, artinya opening konser atau konser itu dimulai pada pukul 7. Selanjutnya adalah kanji hotoke yang artinya adalah Buddha. Nah, kanji Buddha ini itu terdiri dari pribadi atau jin dan dari diri gitu yaitu watashi, sehingga mewakili welas asih yang bersemayam di dalam hati manusia. Untuk kosakatanya yang pertama itu ada Bukkyo yaitu agama Buddha, kemudian ada Daibutsu yaitu patung besar, dan yang ketiga itu ada Hotoke Kokoro yang artinya itu penuh kasih sayang atau penuh welas asih. Nah, untuk contoh kalimatnya yang pertama itu ada Nihon ni wa oku no bukyojin ga arimasu, artinya di Jepang itu terdapat banyak sekali kuil Buddha. Nah, kalimat yang kedua itu Nara no daibutsu wa totemo yumei desu, artinya di Nara itu banyak patung Buddha yang terkenal. Nah, untuk kalimat yang ketiga itu Kare wa bushin no aru hito desu, artinya dia itu merupakan orang yang penuh dengan kasih sayang gitu atau orang yang penuh dengan belas kasih. Kanji selanjutnya adalah kanji kami. Nah, kanji ini itu terdiri dari altar atau shi dan berdoa yang mewakili berkaitan dengan kepercayaan dan harapan manusia gitu. Jadi bisa diartikan sebagai berdoa, Tuhan dan sebagainya. Nah, untuk
kosakatanya itu yang pertama ada kami. Nah, kami ini tuh artinya dewa, kemudian ada jinja. Jinja itu artinya adalah kuil tapi merujuk pada kuil Shinto. Kemudian yang ketiga itu ada Shinkei Shitsu, artinya itu sensitif atau gugup. Untuk contoh kalimatnya yang pertama ada kami no sonzai o shinjiteimasu, artinya itu adalah saya percaya bahwa Tuhan itu ada gitu atau percaya kepada keberadaan Tuhan. Yang kedua itu adalah kami sama de oshimashita, artinya itu saya berdoa kepada Tuhan gitu atau saya berdoa di kuil Shinto. Nah, untuk yang kalimat ketiganya, karewa sukoshi shinkei shitsu na seikaku desu, artinya dia itu memiliki kepribadian yang agak sensitif gitu atau mudah gugup. Kanji selanjutnya, ini udah sering ditemuin mungkin ya, adalah kanji matsuri. Nah, kanji ini itu terdiri dari shi dan te yang memiliki arti acara yang disediakan untuk para dewa. Nah, untuk kosakatanya itu yang pertama ada matsuri sendiri, artinya adalah festival. Yang kedua itu adalah bungkasai atau festival budaya. Yang terakhir itu ada natsu matsuri atau festival musim panas. Untuk contoh kalimatnya yang pertama itu ada matsuri wa hito o egao ni shimasu, artinya festival itu membuat orang-orang tersenyum. Kemudian kalimat yang kedua itu ada natsu matsuri ni hanabi o mimashita, artinya saya melihat kembang api di festival musim panas. Dan yang ketiga itu ada daigaku no bunkasai wa totemo nigiyaka deshita, artinya festival budaya di kampus itu sangat ramai. Untuk kanji yang terakhir itu adalah kanji E atau kanji gambar yang terdiri dari benang yaitu ito dan pertemuan atau au. Nah, jadi kanji ini itu mewakili perasaan yang diwujudkan dalam bentuk visual yaitu gambar gitu. Nah, untuk kosakatanya di sini ada E yaitu gambar, kemudian ada eiga artinya lukisan, dan yang terakhir itu ada ehong yaitu buku bergambar. Untuk contoh kalimatnya yang pertama itu ada kanojo wa e o kaku no ga jozu desu, artinya dia itu adalah orang yang pandai menggambar. Kemudian yang kedua itu adalah bijutsu kang de yumei na e o mimashita, artinya saya melihat lukisan yang terkenal di museum, lukisan terkenal di museum itu. Kemudian yang terakhir itu kodomo ni ehong o yomimashita, artinya saya membacakan buku bergambar untuk anak. Terima kasih kepada Minasang yang telah menyimak video penjelasan kami. Semoga apa yang telah kami jelaskan dapat bermanfaat untuk Minasang. Apabila ada kekurangan atau kelebihan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.